tentang, aduh ping batuk. Tentang menentukan ini pakai kata yang mana gitu kan. Karena kata-kata bahasa Inggris itu kan ada yang sama artinya kayak sekilas sama gitu. Tapi kita bisa tahu ini penggunaannya untuk bagian apa aja gitu. Oke. Ya langsung aja ya kita ke materinya. Ini kan orangnya dikit ya, jadi kayaknya aku nggak bakal banyak nanya sih, karena kalian pasti bakal jarang banget jawab kayak gitu. Aku ganti background dulu deh ya, kemarin udah pakai yang ini. Nah, oke. Lanjut ya ke next selanjutnya. Jadi yang pertama ini tentang distinguish, make, and do. Ya, ini menentukan penggunaan kata make sama do. Ya, make sama do ini kan sekilas kayak sama kan. Nah, ini cara nentuinnya gimana nih? Cara pakai make kapan? Cara pakai do kapan? Gitu. Oke, aku nih juga sambil bawa buku guys, karena lumayan ribet. Make and do can be confused in English because their meanings are so similar. Ya, make sama do itu bisa dibingungkan dalam bahasa Inggris karena artinya itu sama, hampir sama gitu. Since the difference between make and do is tested in TOEFL test, you should learn to distinguish them. Jadi soal-soal kayak gini biasanya muncul di soal tipe kayak TOEFL, ELPT, dan lain-lainnya. Untuk UTBK menurut aku sih kayaknya enggak ya. UTBK itu lebih ke arah bacaan gitu. Jadi menurut aku ini buat tambahan aja, ilmu tambahan. Nanti kalian pas UTBK coba belajar lagi, kayak belajar teks-teks yang banyak gitu. Okay. So make itu has the idea of creating and constructing. Jadi kata make itu lebih ke arah tentang sesuatu untuk membuat, membangun gitu kan, creating untuk membuat, constructing gitu. Contoh-contohnya kayak gini, she likes to make her own clothes. Jadi kayak dia membuat baju gitu kan, ada bendanya yang dia buat gitu. Terus yang kedua, would you like to make a cake for dessert? Ya, make a cake for dessert kan juga benda. Jadi dia pakainya make. If you make a mistake, you should correct it. Ya, a mistake ini juga sebuah bentuk noun, sebuah benda. Jadi membuat suatu kesalahan kan. Terus he was unable to make a response to the threat. Ya, artinya dia nggak bisa untuk membuat suatu respon pada suatu threat itu apa ya, ancaman, ya kan? Iya, ancaman. Make. Jadi intinya kalau lihat-lihat tuh ya, lihat-lihat make itu dipakai buat make itu dibuat untuk suatu bentuk benda kayak noun gitu kan. Ini semuanya bentuknya noun. Semuanya bentuknya noun. Her own clothes, a cake for dessert, a mistake, a response. Ya. Intinya make itu bentuknya untuk membuat suatu benda atau membangun sesuatu kayak gitu. Terus selanjutnya do. Tadi kan membedakan antara pemakaian make sama do. Kalau do itu has the idea of completing or performing. Ya. Jadi bentuk do ini untuk melakukan suatu bentuk aktivitas, performing ya, aktivitas atau menunjukkan suatu hal atau completing. Completing itu kayak menyelesaikan dan lain-lainnya. Kalau make tadi itu lebih ke arah membuat sesuatu, kalau do ini lebih ke arah kayak melakukan sesuatu gitu. Melakukan secara aktivitas. Contohnya kayak this morning she did all the dishes ya. Pagi ini dia melakukan semua cuciannya. Dishes itu cucian piring kan. She did all the dishes ya. Berarti pagi ini dia melakukan semua cuciannya. Terus yang kedua, the students are doing the assignments. Jadi murid-murid sedang melakukan tugas-tugasnya. Terus the janitors did the work they were assigned. The janitors tuh kayak, janitors tahu ya, janitors tuh yang
Bersih-bersih itu yang biasanya bersih-bersih itu namanya janitors. Did the work they were assigned. Jadi janitor itu melakukan pekerjaan yang dia daftar. You can do your laundry at laundromat ya. Kamu bisa melakukan laundrymu di laundromat. Laundromat ya, tahu ya. Oke. Apa udah paham? Paham, Mbak. Oke, paham ya. Oke, makasih Lunar atas responnya. Kita next ke slide selanjutnya ya. Ini little exercise sih. Ini berapa orang sih yang datang? Cuma 16 ya. Kita bahas-bahas sambil aku bahas aja nih. Kalau misalnya dikit orangnya biasanya jawab dikit. Nih, atau nggak ada yang jawab. Jadi aku bantu-bantu jawab bentar. Yang pertama, the biology student did or made several mistakes in the lab report. Kalau menurut aku, ini jawabannya adalah made, ya. Karena made several mistakes. Several mistakes ini bentuknya seperti bentuk benda, gitu. Kan kalau bahasa Indonesia itu kan seperti membuat beberapa kesalahan, kayak gitu. Sama kayak sebelumnya, ini kayak mana ya? Nah, if you make a mistake ya, bentuk mistake ini kayaknya pakainya make kan, karena dia bentuknya kayak noun gitu. Terus ini kan several mistakes. Ini juga artinya beberapa kesalahan. Pakainya made berarti. Terus yang kedua, no matter what job she has, she always blah 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 her best. Ada yang tahu nggak jawabannya apa ini? Kira-kira makes or does? Iya, benar. Jawabannya does ya. No matter what job she has, she always does her best. Ya, her best itu pakai do. Karena itu bentuk performing. Terus yang ketiga, in this job, you will make or do more money than in your previous job. Menurut kalian ini make apa do? In this job, you will make or do. Make. Iya benar ya. benar. Oh, aku kira orangnya nggak seaktif itu ya. Ternyata kan pada jawab sih. Alhamdulillah ya, ada yang jawab. Ya, ada make ya. You will make more money than in your previous job. Benar. Karena more money ini bentuknya noun. Jadi kayak membuat atau ya, membuat banyak uang gitu kan than in your previous job. Terus yang keempat, it's comforting to think that your work can make or do a difference. Kira-kira jawabannya apa nih? Make or do. It's comforting to think that your work can make or do a difference. It's comforting that can make a difference. Ya, benar. Jawabannya make ya. A difference itu bentuknya kayak noun gitu. Jadi kayak membuat suatu perubahan. Kalau kayak lihat kata-kata yang umum, kan juga nggak ada yang namanya do a difference, kan nggak ada. Difference ini bentuknya noun. Beda mungkin sama different ya. Tapi ini difference bentuknya noun. Jadi pakainya make a difference. Kalau kayak lihat kata-kata yang umum di internet, itu biasanya pakai make a difference. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Materi yang selanjutnya ini tentang distinguish like, alike, unlike, and dislike. Menentukan penggunaan like, alike, unlike, sama dislike. Ini udah jam 4.20. Oke. Nah, ini yang pertama. Like and alike. Ini like sama alike itu artinya sama. Like sama alike ini artinya similar atau artinya sama. Jadi kayak ini maksudnya tuh kayak like itu bukan like yang kayak suka gitu, tapi kayak like yang sama gitu. Bukan kayak I like you, tapi kayak you like someone else gitu. Kayak kamu itu kayak orang lain, bukan kamu suka orang lain gitu. Jadi bentuknya sebagai adjektif ya. Sorry guys, suara aku serak banget, baru bangun tidur. Jadi like ini bentuknya itu sebagai adjektif yang artinya similar, yang artinya sama kayak like. Nah, penggunaan like sama alike ini bedanya di mana gitu. Terus kalau yang pertama ini contohnya, John and Tom are alike. Ini artinya John dan Tom
itu persis, itu sama gitu. Kayak like itu kalau dalam orang itu bukan sama ya, mungkin kayak persis gitu kan. John and Tom are alike gitu. Jadi John sama Tom itu persis kayak orangnya gitu. Terus yang kedua, John and Tom work in like manner. Jadi John sama Tom itu bekerja di manner yang sama. Manner tuh kayak apa ya? Manner itu kebiasaan ya mungkin. John and Tom itu bekerja dalam kebiasaan yang persis atau sama gitu. Nah perbedaannya di mana gitu? Kalau yang pertama ini used as an adjective is used before a noun. Oh bukan sorry. Yang atas nih before linking verb ya. After linking verb. Linking verb itu bentuknya apa sih? Linking verb tuh kayak gini loh. Are. Is MR tuh termasuk linking verb. Ada lain linking verb yang lain tuh kayak seems, sees, looks, macam-macam ya verb yang menyambung gitu. Kalau kalian ikut kelasnya Kak Konita, kayaknya Kak Konita pernah jelasin deh ya tentang linking verb. Seingat aku. Kalian bisa cari di internet juga sih linking verb itu modelnya kayak gimana. Tapi model gampangnya itu pakai are. Ya. John and Tom are alike. Ini biasanya dipakai setelah bentuk linking verb, bentuk SMR. Kalau yang kedua, bentuk alike itu dipakai sebelum kata benda. Ya. Jadi John and Tom work in a like manner. John sama Tom ini like manner, ini manner-nya itu bentuk noun. Tapi kok nggak ada e-nya Kak? Kalau ada kan noun gitu. Ya ini di depan e-nya. A like manner gitu. Jadi kayak suatu kebiasaan yang sama. Intinya like yang ini itu arti sama yang ini itu artinya sebuah kesamaan. Next. Terus ini ada bentuk like ya sama unlike sebagai preposition, sebagai preposisi. Nah, kalau di sini artinya beda. Beda dikit maksud aku. Kalau di sini like itu artinya similar, kalau unlike itu artinya different. Ya, kebalikannya sama yang like. Oke. Dan ini juga bisa dipakai di depan suatu paragraf atau kalimat. Jadi bisa dipakai secara bebas, kayak lebih fleksibel gitu daripada si sebelumnya. Yang tadi like sama alike gitu. Contoh yang pertama adalah John is like Tom. Itu artinya John itu persis kayak Tom gitu kan. Ya. Use before to be or linking verb. Jadi dipakainya ini sebelum, maksudnya setelah ya nih, setelah to be kayak is MR sama linking verb. Terus yang kedua ada John is unlike Tom, yang berarti John itu nggak persis ya, beda sama Tom gitu. John itu beda sama Tom gitu. Ini dipakainya juga sama. Sebelumnya is MR kayak gini atau linking verb. Dan ini juga bisa dibentuk di depan paragraf gitu. Jadi yang misalnya unlike ini kan di tengah, like kan di tengah. Terus unlike itu juga bisa taruh depan gitu. Jadi kayak unlike the traditional bla 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 gitu. Nanti ada contohnya aku kasih tahu kok. Kita lanjut ke slide yang ketiga nih. Ini ada bentuk like sama dislike ya. Nah, ini gunanya sebagai verb atau kata kerja. Like ini artinya enjoy. Kalau dislike artinya not enjoy. Ya, sebagai bentuk kata kerja. Ini like sebagai bentuk kata kerja. Kalau tadi kan like sebelumnya tentang persamaan ya. Tapi kok like ini bentuknya sebagai bentuk suka gitu. I like you kayak gitu. I like you. I like you. Bentuknya kalau pakai verb berarti dia tuh nggak perlu namanya SMR. Jadi kalau misalnya aku persis sama kamu itu seharusnya jadinya kayak I am like you, ya kan? Karena ada bentuk M-nya. M itu to be, ya. Jadi itu bentuknya kayak similar artinya. Tapi kalau verb sebagai bentuk rasa suka itu nggak pakai M. Jadi kayak I like you gitu. Jadi I am like you sama I like you itu beda artinya. Oke. Terus ini dislike artinya not enjoy. Yang pertama, John and Tom like the course. John sama Tom itu suka sama course itu mungkin kayak itu ya hidangan ya. Jadi John sama Tom itu suka sama hidangannya. Dipakainya itu sebelum subjek
Ini. Maksudnya aku setelahnya. Kok bahasa Inggrisnya before sih? Ini depannya. Jadi John sama Tom itu suka sama hidangannya. Ini juga sama sih bentuknya, cuma bedainnya itu dislike gitu aja. Jadi John sama Tom itu nggak suka sama hidangannya. Udah sih itu aja. Bedanya cuma itu aja. Asalkan like ini dipakai sebagai verb sama dislike-nya. Beda sama sebelumnya dipakai sebagai preposisi. Ini dipakai sebagai adjektif. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang Pak atau masih bingung atau aku kecepatan nih? Atau ada yang mau aku jelasin lagi? Oke, aku lanjut ya kalau gitu. Nanti PPT-nya aku mungkin bisa kasih kok nanti. Lewat ada drive-nya kan ya, drive PPT itu. Nanti aku buatin Gdocs deh ya. Nah, ini exercise kecil aja sih. Yang contoh yang pertama nih. The two routes you have chosen for the trip are bla bla bla. Nah, ini antara milih nih. Ini antara alike, unlike, atau dislike, atau alike. Gitu. Kalau jadi contoh yang pertama, ini kan ada are-nya ya. The two routes you have chosen for the trip are, kalau kita pakai are, ini bisa jadi alike, gitu. Terus kalau yang ini bisa unlike. Ini juga bisa like. Tapi karena itu di akhir, kira-kira jawabannya apa ya? Kira-kira alike atau like? Ada yang tahu nggak nih? Kayaknya agak bingung ya, soalnya ini ribet deh. Alike? Are alike? Iya sih, benar. Ya, two routes you have chosen are alike ya. Jadi bentuk dua jalur itu adalah alike. Alike itu persis. Terus yang kedua, the books this semester are bla 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 the last semester. Kalau menurut kalian jawabannya apa? Ini antara like, unlike, ntar aku kasih optionnya deh ya. Like, unlike, like, sama dislike. Ribet juga nih 4 pilihan gitu kan. Kalau yang kedua ini jawabannya apa kira-kira? The books this semester are blah 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 the last semester. Like. Ya, bisa, benar. Jawabannya like, benar. Tadi siapa yang jawab? Naila Shifa. Oke. Pinter deh kamu. The books this semester are like the last semester. Jadi maksudnya tuh buku semester ini itu sama kayak buku semester kemarin. Tapi jawabannya nggak cuma like kok guys. Ini bisa pakai unlike juga. Jadi kayak buku semester ini itu nggak sama semester kemarin. Jadi ini jawabannya beda ya. Jawabannya banyak ya, nggak cuma satu. Bisa like atau unlike gitu. Terus yang ketiga, bla bla bla, the traditional red fire engines, the new fire engines are yellow. Ini yang aku bilangin tadi ya, ini tuh bisa aja di depan kalimat. Tadi kan kebanyakan di daerah tengah, daerah akhir. Tapi ini bisa di daerah tengah, daerah depan gitu, awal-awal. Kok menurut kalian nih jawabannya apa? Like, unlike, like, atau dislike? Ini BTW antara dua ini bentuknya berbeda ya. Yang pertama itu red, yang kedua ini yellow. Iya, kayaknya kalian udah paham deh ya, bener. Bagus kalau gitu. Jadi yang pertama jawabannya unlike. The traditional red fire engines, the new fire engines are yellow. Ya, jadi kayak unlike, berbeda. Berbeda dengan traditional red fire engines, the new fire engines are yellow. Jadi bentuknya keterbalikan. Kalau keterbalikan, pakainya unlike. Kayak gitu. Terus lanjut yang terakhir. The Washington Zoo. Ntar ketutupan. Nah, the Washington Zoo, the San Diego Zoo has several panda bears. Ya, kalau menurut kalian jawabannya apa? Bla bla bla. The Washington Zoo, the San
Diego Zoo has several panda bears. Like. Beneran like. Iya bener ya, jawabannya like. Aduh guys, maaf aku bener-bener kayak lemes banget. Gak bisa kayak nada aku rendah banget, sorry kalau ngomong. Karena emang baru bangun tidur. Iya bener ya jawabannya like ya. The Washington Zoo. Like the Washington Zoo, the San Diego Zoo has several panda bears. Jadi sama kayak Washington Zoo, San Diego juga punya beberapa beruang panda kayak gitu. Kayaknya udah pro banget sih masalah ginian. Aku edit dulu deh ya. Nanti biar bisa aku masukin ke drive-nya. Ini bisa ini are like ya. Are alike, sorry. Are alike. Terus yang ini semester are like. Juga bisa unlike. Ini jawabannya juga unlike. Terus yang ini jawabannya dislike. Oke. Nice ya. Tadi yang atas juga belum aku edit sih. Bentar aku edit dulu. Yang ini jawabannya made ya. Nih. Aku kasih bawah gini aja. Tandanya jawaban. She always, ini does tadi ya. Does. Kalau yang ini will make more money. Oke. Kalau yang ini make a difference juga. Nanti kalau misalnya kalian butuh review, nanti aku taruh di G Drive. Nanti aku buatin habis ini. Lanjut ya, kita ke yang selanjutnya nih. Ini jam berapa sih? Jam 4.33. Kok cepet ya? Oke, nggak apa-apa deh ya. Next, kita ke materi selanjutnya, yaitu distinguish other, another, and others. Ini menentukan antara penggunaan other, another, sama others. Ini kayaknya kalian lebih paham deh ya. Kayaknya ini juga udah sering keluar. Jadi buat review aja, nggak apa-apa. Jadi bentuknya, ini aku bagi jadi 4 nih. Jadi ada bentuk singular indefinite, ada plural indefinite, singular definite, sama plural definite. Kalau singular, ini ada yang tahu ya artinya apa? Singular itu artinya kata tunggal, yang artinya cuma satu benda aja. Kalau plural itu artinya benda jamak. Ya, kalau benda jamak itu ada banyak barangnya. Kalau misal singular itu a pen, kalau plural mungkin pens. Ya. Misalnya spidol, pluralnya spidol's. Kayak gitu. Terus indefinite itu apa? Indefinite itu tidak definite. Jadi nggak jelas ini barangnya. Aku jelasin yang definite dulu kali ya. Kalau definite itu barangnya lebih jelas. Kalian tahu barangnya apa. Gitu. Kalau misal buku gitu, kalian tahu judulnya apa. Misalnya, ini kan kayak I have the other book. Nah, kok the other book? Ini artinya dia tahu buku apa itu yang mau dia bawa. Gitu. Atau orangnya tahu ini bukunya tentang apa nih. Atau pokoknya udah tahu lah ya itu buku apa gitu. Tapi kok I have another book, ini bukunya nggak jelas. Kayak ini buku apaan gitu. Kayak belum jelas intinya, belum nggak tahu itu pokoknya buku apaan. Pokoknya yang definite itu artinya udah jelas. Kalau yang indefinite itu belum jelas kayak gitu. Jadi yang pertama ini ada singular indefinite. Ini adalah bentuk singular, bentuk kata tunggal yang belum jelas bentuk kayak barangnya gitu. Contohnya kayak I have another book, I have another. Ya, jadi another ini bentuknya untuk satu benda tunggal aja. Another. Kalau kalian misal kalian ngasih permen nih, terus kalian minta teman kalian, oh, aku punya lagi satu gitu. Kita pakainya another. Jangan pakai other ya. I have another book, I have another kayak gitu.
Kayaknya paham ya. I have another book. I have another. Terus yang singular, ini yang definite. Ini yang kata tunggal, tapi yang definite. Kalau definite, itu udah jelas bendanya apa. Biasanya kalau definite ini, pasti ada the. Ya, kayak the. Kalau ada the-nya ini, berarti dia definite. Kayak I have the other book, aku punya buku itu. Aku punya buku itu yang lain. Atau enggak, aku punya yang lainnya. Terus yang kanan nih ada plural. Plural ini bentuk jamak. Pakai S, ya. Others, atau other books, kayak gitu. Ini bentuknya indefinite. Kalau indefinite, berarti dia nggak ada the-nya. Kalau indefinite, nggak ada. Kalau definite, ada the-nya. Yang berarti ini nggak tahu nih, ini buku apaan, gitu kan. I have other books. Aku punya buku yang lain. Dan juga aku punya yang lainnya. Terus yang terakhir ada plural definite. Ini bentuk kata jamak yang udah jelas ini apaan. I have the other books. I have the other. Oke, pokoknya kalau singular itu bendanya satu aja. Antara satu pakai another ataupun yang nggak pakai S. Kalau plural itu dia pakai S ya. Others, books gitu ya. Ini books, others. Kalau indefinite dia biasanya nggak pakai the. Kalau definite dia pakai the. Dan definite itu bentuknya udah jelas bendanya apa. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain kah sama yang ini? Atau sudah paham? Atau aku kecepatan? Distinguish other, another, and others. Apa udah pada paham nih? Paham kah? Insya Allah. Insya Allah, oke. Ya ini emang ada ribet sih menurut aku. Kalau misalnya kayak mau nanya aja langsung, nggak apa-apa. Baru join Versia, astaga. Iya nggak apa ya, aku masa ulang lagi sih, masa ulang lagi ya. Nanti ada di YouTube kok. Pasti di-share sama adminnya. Ya nggak apa kita bahas bareng. Jadi kalau definite itu buat yang bendanya udah jelas ya, kalau indefinite yang bendanya belum jelas. Iya, kayak gitu. Jadi kalau definite itu udah jelas. Contohnya kayak buku. Buku itu udah tahu judulnya. Gitu. Jadi misalnya teman kamu, aku pinjem dong buku kamu yang itu. Buku kamu yang judulnya apa ya, Dilan gitu. Terus kamu bilang, lu udah dipinjam sama teman aku. Oh, tapi aku punya yang lainnya kok. Judulnya Dilan juga gitu. Itu yang definite. Kalau yang indefinite mungkin kayak, aku pinjam dong Dilannya gitu. Oh, udah dipinjam sama yang lain. Tapi aku punya yang lain kok. Nah, itu yang lain itu nggak tahu judulnya apa. Kayak gitu. Bedanya sih, itu aja sih. Kalau indefinite. Judul apa lagi ya indefinite ya bedanya? Contohnya nih, kalau sekolah. Kamu kan kalau sekolah kan bilangnya, I have to go to the school, kan? Kayak bilangnya kan the school, bukan to a school. Ya, jadi kalau indefinite tuh guys, ini review yang aku ajar minggu kemarin ya. Kalau indefinite itu biasanya pakai a. Kalau definite itu pakai the. Jadi kalau misalnya kan bilang, I have to go to school, gitu kan. Kayak mau pergi ke sekolah. Itu kan pakainya I have to go to the school, bukan to a school. Kenapa? Karena udah jelas sekolah kamu tuh apa, gitu. Karena kan kamu bilang ke sekolah kan nggak mungkin kan ke sekolahnya orang lain kan, nggak, pasti sekolah kalian gitu. Terus kalau misalnya bilang apa lagi ya? Kalau mall tuh bisa pakai a, bisa pakai the. Nah kalau misalnya kan orang Surabaya nih, I have to go to a mall gitu kan. Tapi kan bilang itu tuh nggak tahu kan, orang itu nggak tahu kalau mall tuh apa. Kayak bisa aja mall Pakuwon atau mall Tunjungan Plaza kan nggak tahu. Beda ya kok pakai the. Kalau the itu udah tahu tempatnya apa, bendanya apa, kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain kah? Apa udah paham? Nanti ada quiz-quiz juga kok. Santai aja sih, ini masih lama. 441. Udah paham ya kayaknya? Langsung ke soalnya aja deh. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, ini last exercise. Ini materi yang terakhir. The printer will not function unless it has blah 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 cartridges. Menurut kalian ini jawabannya other or another?
The printer will not function unless it has blah 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 cartridges. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Kalau kalian malu, kalian bisa private chat kok, guys. Salah juga nggak apa-apa, sans aja. Kita bahas bareng-bareng di sini. Ada yang tahu nggak? The printer will not function unless it has blah blah blah. Ini nggak ada yang jawab nih, kayaknya masih bingung ya. Oke, karena ini cartridge ya. Buat kalian yang nggak tahu cartridge itu apa? Cartridge itu tinta. Bingung? Ya nggak apa-apa. Kita bahas bareng. Jadi cartridges ini bentuk, ini artinya tinta ya, cartridge. Tapi karena ada S-nya, berarti ini plural, gitu kan. Cartridges. Berarti printernya itu nggak bakal bisa berfungsi kalau nggak ada tinta-tinta yang lain, gitu. Kalau bentuk plural gini, kayaknya kita nggak bisa pakai another. Kenapa? Karena another itu bentuk tunggal. Kecuali kalau S-nya dihilangin ya, begini doang. It has blah 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 cartridge. Itu berarti butuh satu lagi tinta. Gitu. Tapi cartridge-nya kan banyak warna gitu kan. Jadi pakainya other. Pada paham nggak? Nggak apa-apa, sans. Nggak apa, kita bahas bareng. The printer will not function unless, kayaknya lebih ribet yang ini ya, daripada yang unlike tadi. Printer itu nggak bakal bisa fungsi kecuali it has blah 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 cartridges ya. Kalau ini cartridges, ini bentuk plural. Kalau plural itu nggak boleh pakai another ya. Kalau ini another itu buat singular. Singular itu yang nggak pakai s. Jadi ini jawabannya other ya. Ini jawabannya other. Terus yang kedua, if your identification card is lost or stolen, you can't get other or another. Menurut kalian jawabannya other or another? Menurut kalian nih, apa? Another? Serius, Ian? Ya, benar. Another ya, karena identification card-nya ini yang jadi bentuk noun-nya. Ya, jadi kalau ID card-mu itu hilang, kamu nggak bisa dapat satu lagi gitu kan. Karena identification card ini juga bentuknya adalah bentuk singular, nggak ada S-nya. Beda ya kalau misalnya if your identification cards are lost or stolen, you can't get other. Tapi ini karena ID card-nya ini cuma bentuknya tunggal, ya bentuknya another berarti. Jadi kalau KTP lu hilang, ya lu nggak bisa ambil satu lagi gitu. Jangan. Udah pada benar nih. Ya jawabannya another. Benar banget. Terus yang ketiga, the other or another desk clerk must have put that message in your mailbox. Kalau menurut kalian ini jawabannya apa? Kalau menurut kalian ini jawabannya apa yang ketiga? Blah 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 desk clerk must have put that message in your mailbox. Desk clerk ini, clerk itu apa ya? Clerk itu kayak pekerja, ya. The other desk clerk must have put that message in your mailbox. By the way, ini desk clerk-nya ini satu orang kayaknya nih. Soalnya dia tuh nggak ada S-nya. Jadi desk clerk. Jadi bentuk noun-nya tuh ini. Blah 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 desk clerk must have put that message in your mailbox. Kayaknya susah nih ya. Jawabannya ini another. Kenapa? Karena desk clerk ini satu orang. Gitu. Kan desk clerk ini pekerja ya. Pekerja. Tapi dia cuma satu orang doang. Karena nggak ada S-nya. Jadi pakainya another. Another desk clerk must have put that message in your mailbox. Kalau pakai the other, bentar, aku review lagi nih. Kalau pakai the other, ternyata the other juga bisa, guys. Ya nggak sih? The other desk clerk must have put that message in your mailbox.
Jadi ini bisa pakai the other, bisa pakai another. Sorry. Iya, ternyata bisa dua-duanya, guys. Bisa pakai the other desk clerk, bisa pakai another desk clerk. Karena desk clerk ini bentuknya singular. Bentuknya tunggal. Kalau bentuk tunggal, itu bisanya indefinite atau definite. Jadi sebenarnya ini tuh bisa antara the other atau another. Tapi bentuknya ini pembentukannya antara indefinite sama definite. Nah, kira-kira ini desk clerk ini tahu nggak ya orangnya gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya jawabannya the other deh ya. The other desk clerk must have put that message in your mailbox. Karena cuma tahu ini desk clerk kan, tapi kita nggak tahu ini orangnya siapa gitu kan. Another orangnya kenal gitu kan. Jadi ini sebenarnya ambigu sih sebenarnya. Kayaknya yang ketiga ini ambigu deh. Bisa the other, bisa another. Tapi kayaknya lebih condong ke the other ya, kayaknya. Membingungkan juga ya. Oke. Terus yang keempat nih, since the lamp you wanted is out of stock, you must choose blah 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 or blah blah blah. You must choose the other or another. Menurut kalian jawabannya apa? Since the lamp you wanted is. Berarti ini bentuknya singular, guys. Berarti ini bentuknya singular. Tapi karena ini the lamp itu artinya apa? Kok the lamp itu artinya dia definite. Another. Ya, bisa jadi sih. Ini tuh ambigu guys sebenarnya. Since the lamp you wanted is out of stock, you must choose the other or another. Iya, another juga bisa. Karena the lamp ini udah sebenarnya the lamp itu definite ya. Kita tahu bentuk lampu apa yang dia mau gitu. Tapi karena dia nggak ada, dia harus cari yang lain. Nah, yang lain ini nggak tahu kan bentuknya apa. Yang lainnya kan bukan lampu yang dia mau. Tadi kan ini bentuknya kan kayak nggak jelas kan lampu yang lainnya. Ya, jadi jawabannya another juga bisa. Another jawabannya. The other juga bisa sih nggak sih? The other. Oh, jadi bingung sendiri kenapa ya? Udah aku tulis jawabannya perasaan. Kalau the other, bentar. You must choose the other. Ini lebih into ke another ya. Benar jawaban yang tadi. Ada yang kirim di chat kan ya another. Ya, kayaknya jawabannya lebih into another. Karena harus cari yang baru. Gitu. Ini lumayan rumit juga sih. Karena beda tergantung pembahasannya. Tergantung pembahasannya aja gitu. Oke, kayaknya udah kelar deh ya. Ini cuma exercise biasa sih. Ini udah jam 4.49. Kayaknya kalau kita langsung ke tes selanjutnya, mungkin kita bisa selesai cepat mungkin ya. Boleh nggak sih selesai cepat? Langsung post-tes. Langsung post-tes aja ya. Hehe, semangat semua. Pakai Kahoot, guys. Kalian buka HP kalian, buka Kahoot. Bentar, aku bukain Kahoot-nya. Aku stop share dulu. Kahoot. Bentar. Aku bukain Kahoot-nya. Ken, siapin aja Kahoot-nya. Bentar, aku kirimin link. Ini link feedback ya. Bukan mau ngisi boleh nanti setelah pembelajaran. Aku bukain dulu Kahoot-nya. Websitenya Kahoot itu kahoot.it ya, bentar. Aku bukain kahoot.it. Kahoot.it. BTW kalian dari mana aja nih? Kalian dari mana nih? Ada yang luar Jawa kah? Apa yang gimana? Malang, Kak. Oh, dari Malang. Halo Lunar, kamu yang paling sering interaktif sih di kelas ini. Makasih ya. Dari Malang. Aku punya teman dari Malang, dia anak Mandua. Kalau Lunar dari mana? Ada yang dari Bandung. Dari Lab School UM. Oh, ada yang dari Bandung. Aku dari Sidoarjo ya, guys. Salam kenal. Aku belum kenalan nih kayaknya dari awal. Nama aku Aishwara Hapsari, biasanya panggilanku Ais. Aku juga dari Sidoarjo.
Ini JK siapa? Jungkook, oh, bukan. Kamu JK dari kamu SMA mana, JK? Namaku Ais, guys. Aku sekarang lagi kuliah di FKG UNER. Salam kenal semuanya. Aku masih mahasiswa baru. Kalau kalian mau nanya-nanya, boleh banget. Aku bukain Kahoot-nya dulu. SMA Kemala Bayangkari. Oh, tadi aku langsung mulai soalnya nggak kenal-kenalan dulu. Aku masih maba, jadi sans aja. Mm-mm-mm. Mm-mm-mm. Bentar. Oke, ini Kahoot-nya. Aku share screen dulu. Bawa santai aja, guys. Maaf ya, aku ngomongnya lemes banget. Biasanya aku excited, tapi emang lagi nggak banget aja. Aku juga lihat-lihat akhir-akhir ini kayaknya pada banyak yang itu ya, kayak undur jadwal atau batalin. Kayaknya lagi pada sibuk nggak sih sama kuliah-kuliahnya. Apalagi maba itu ada aja gitu. Ada yang dari Jember. Halo, Jember. Halo, salam kenal. Baru satu orang, astaga. Ini yang satu orang doang. Nggak apa, aku sangat memaklumi sih. Ternyata aku baru nyoba kelas sore soalnya, guys. Biasanya aku kan ngajar-ngajar tuh malam. Kayak tutorin gini tuh malam. Jam 7, jam 7:30. Itu biasanya yang join tuh bisa sampai 50. Tapi sore ternyata emang dikit banget ya. Kayak cuma belasan orang doang, bukan? Jadi sangat memaklumi. Aku tunggu sampai 16:55 kali ya. Kita ngomong-ngomong dulu. Dia ada yang dari Kemala Bayangkari, ada yang dari Bandung, Malang. Kalian sendiri mau mau mana nih? Ini UTBK itu April nggak sih? April ya? Berarti kayak 5 bulan lagi nggak sih? Semangat ya guys. 5 bulan lagi. Kalian mau masuk mana nih? Kalian mau masuk univ mana? Mau masuk prodi apa? Unpad. Lunar anak Malang mau masuk Unpad. Jauh ya. Biasanya anak Malang itu kalau deket-deket ya maunya UB gitu kan. Atau enggak ke Surabaya. Ke Unpad ya. Salam dari Jogja. Halo. Aku aslinya Jabar, Kak. SMA di Malang. Loh. Oh. 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 Rumit ya, Kak. Iya, rumit. Tapi banyak ceritanya pasti itu. Ini yang lainnya pada mau masuk mana nih? 12 minggu nggak sih, Kak, UTBK? Iya. Aduh, guys. Pasti kalian dedek banget. Aku dulu itu terlalu gampangin, guys. Aku dulu tuh ada penyesalan masuk UTBK. Kayak terlalu gampangin, kan. Karena aku dulu tuh pikir, aku UTBK itu bakal cuma TPS doang. Kita udah TPA-nya. Jadi aku hamin 3 bulan sebelum UTBK itu baru belajar. Jangan dicontoh ya. Akhirnya aku nggak lolos dong. Aku nggak lolos UTBK. Akhirnya aku ikut ujian mandiri. Gitu. Ya kan, mumpung masih ada waktu 12 minggu itu dimanfaatkan dengan baik. Jangan saya menyesal kayak aku. UGM, Yohana. Oh, UGM. Semangat ya semuanya. Insya Allah bisa sih. Ya. Udah deh ya, kita mulai aja. Kayaknya emang 7 orang. Start aja nih. Problems with usage. Yang pertama, if you good blah blah blah, a good impression at job, you will get the job. Apa ya? A good impression. Ini bentuknya kayak noun.
If you make a good impression at your job, you will get the job. Ya, benar ya jawabannya make. Karena ini make, karena a good impression ini bentuknya noun ya. Jadi kamu kayak apa? Kalau kamu membuat suatu impresi yang bagus, gitu. Meskipun make itu lebih ke arah kayak constructing ya atau membuat sesuatu. Tapi intinya main cocok-cocokan juga sih a good impression gitu. Kan juga buatnya kayak do a good impression tuh kayak aneh banget. Make a good impression lebih nyaman. Langsung next aja ya soal kedua. Kayaknya banyak yang udah paham deh. Gak apa kalau salah. Ya, make a good impression. Karena good impression itu bentuknya kayak noun. Kayak kan membuat suatu impresi yang bagus. Lanjut. Next, ya. No matter what job she has, she always blah 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 her best. Ini sama kayak yang tadi nih. Ini sama soal kayak aku udah bahas sebelumnya. Kalau the best itu biasanya pakai does atau makes. Apa ayo? Udah 7 answers dong. She always does her best. Bener semua dong. Keren. Ya, benar ya jawabannya does her best. She always does her best. Dia melakukan yang terbaik. Udah benar. Kita next ke soal selanjutnya. Kayaknya kan udah paham yang ini, jadi kita nggak perlu bahas lagi deh ya. Oke, ranking 1 dengan Rel. OMG Rel. Kamu sempat pernah ngechat nggak sih? OMG Rel, oke. Lanjut aja ya soal ketiga. Ini ada berapa soal ya? 10 kayaknya. Nggak banyak kok. Buat seru-seruan aja. Take it easy. I hope you will be able to make me a favor this afternoon. Kira-kira benar apa salah? I hope that you will be able to make me a favor this afternoon. Ini meskipun bentuknya noun, tapi cocok-cocokan nih kayaknya. False ya. Iya, nggak apa-apa. Nyata yang ini kayaknya bingung deh ya, kan ada a favor-nya. A favor itu bentuknya noun. Tapi ini lebih ke pengalaman sih. Kok kayak lihat orang pengalaman ngomong a favor, kok minta suatu favor, itu kan pakai do. Kayak do me a favor. Like, aku kan apa yang aku inginkan. Paham nggak sih, bentar? A favor itu lebih kayak melakukan nggak sih? Aku berharap kamu bisa melakukan apa yang aku harapkan, apa yang aku minta sore ini. Jadi bentuknya pakai do. Ini seharusnya pakai do. I hope you will be able to do me a favor this afternoon. Kalau make me a favor, itu kayaknya kurang tepat. Karena a favor ini meskipun bentuknya kayak noun, tapi itu nggak bentuknya tuh secara bentuk benda. Emang bingungin nggak sih? Bentar. Gimana jelasinnya ya? To do me a favor. Intinya do me a favor gitu. Kalau ini sih lebih ke arah pengalaman ya. Kalau misalnya dari favor sih emang kelihatannya pakai make, tapi kayak nonton film, nonton drakor yang ada subtitlenya atau nonton baca buku, itu masih pakai do me a favor. Kayak gitu. Make me a favor. Do me a favor. Ya, kayaknya ini lebih ke arah presenting, menunjukkan suatu aktivitas, bukan bentuk suatu benda untuk dibangun atau dibentuk atau dibuat kayak gitu. Lanjut soal yang keempat. Kebanyakan ngemeng ya aku. Oke, Rel, mantap jiwa Rel. Soal keempat, ini alike unlike-an nih. The science, bingung gak tuh? The science book. Ini lebih lama ke waktunya 30 detik. Silahkan dinikmati soalnya. The science book this semester. Ini sama kayak soal tadi. Ini soal yang tadi nggak sih? Are science books this semester are blah 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 the books used last semester. Like sama unlike. Alike. Ya, bukan alike guys. Ya, ini jawabannya dua ya, antara like sama unlike. Karena ini bisa artinya dua. Bisa aja nih kayak science book semester ini itu sama atau enggak beda sama yang tahun kemarin atau semester yang kemarin.
Kalau alike, mungkin kayak ingatnya alike itu karena ini bentuknya R bukan ya? Karena bentuknya R, ada is MR. Tapi alike itu dipakai di akhir. Are alike. Like itu dipakai di akhir ya guys. Kayaknya aku lupa ngomongin kan. Like itu dipakai di akhir. Kalau unlike, kalau like itu di tengah-tengah biasanya. Kalau like itu biasanya di akhir. Jadi kalau misalnya pakai like itu jadi kayak the science book this semester and the books used last semester are alike. Nah, kalau like-nya di akhir bisa pakai like. Nggak apa-apa, Sans. Kita lanjut. Kayaknya nih Rel udah berpengalaman ya. Jangan-jangan tapi Rel keren banget deh. Perasaan dari tadi bener deh. Ya kan? Answer straight or full. Ya nggak apa sih, keren banget. Next. Yang kelima. Ini sama kayak tadi soalnya. The restaurant where we usually eat. This new restaurant has a Liberty special. Ingat ya, kalau ini bisa dipakai di awal. Yang bisa dipakai yang di awal tuh yang mana? Antara ini paling ya, antara unlike sama like mungkin. Iya bukan? Ya benar ya, jawabannya unlike. Mungkin ada yang bingung kenapa jawabannya nggak like ya, karena ini artinya berkebalikan. The restaurant where we usually eat, this new restaurant has a Liberty special. Jadi kayak kebalikannya. Kan katanya jadi kayak beda sama restoran yang biasa tempat kita makan. Tapi restoran yang baru ini dia punya ada promo awal gitu. Jadi ini artinya berkebalikan kalau pakai unlike itu. Beda sama like ya. Kalau pakai like itu artinya berarti dia sama. Tapi ini dua restoran ini berbeda ya. Ini dia kayak membandingkan kan. Unlike the restaurant where we usually eat, this new restaurant has a Liberty special. Jadi berbeda dengan restoran yang biasa kita makan, tapi restoran yang baru ini dia punya promo awal gitu. Oke, next ya. Next. Ini baru soal kelima nggak sih? Oke, next. The two girls disliked the fact that they were wearing alike dresses. Mana nih? Bener apa salah kira-kira? The two girls disliked the fact that they were wearing alike dresses. Aduh, tadi aku bilang alike di akhir kan? Tapi di sini alike bisa kan? Alike dresses. Kok bingungin juga ya? Aku jadi ikut bingung deh. Oke, ini jawabannya emang alike sih sebenarnya. Jadi aku sebenarnya bilangnya alike di akhir ya. Tapi yang di tengah-tengah kok boleh. Boleh aja sih ya, karena ini bentuknya kayak itu jadi satu, alike dresses. Dresses yang sama. Kalau kalian pakai alike dresses kan nggak cocok. These two girls dislike the fact that they were wearing like dresses. Kan nggak cocok ya. Lebih cocoknya pakai like dresses. Lebih main feeling juga sih. Next. Oke. Yang ketujuh. It's unfortunate that the covers for this year's and last year's album are so unlike. Benar apa salah? Unlike nih. Unlike. Kira-kira unlike nih penggunaannya benar apa salah ya? It's unfortunate that the covers for this year's and last year's albums are so unlike. 6, 5, 4, 3. Yang jawab cuma 6 orang nih. Yang benar jawabannya false. Iya benar. Ya ini jadi bukan pakai unlike, jadi pakainya dislike. Karena unlike itu bentuknya ketidaksamaan ya. Kalau pakai dislike itu lebih kayak not enjoy, kayak kok jelek gitu, kok hasilnya tuh nggak sebagus itu gitu. Jadi jawabannya yang ini seharusnya dislike bukan unlike. It's unfortunate that the covers for this year's and last year's album are so disliked. Kayak sangat menyayangkan kan cover tahun ini sama tahun ini kok jelek gitu, kok nggak sebagus itu. Itu sih gampangnya. Terus next ke soal yang ke
8. The waiters will bring you blah 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 bowl of soup if you want. Apa ayo? Bowl of soup. Bowl of soup. Another, benar nggak ya? Iya benar. Another itu benar. The waitress will bring you another bowl of soup if you want. Another ini bentuknya singular indefinite, bukan? Ya, singular indefinite. Jadi ini bowl of soup ini bentuknya singular. Jadi waitressnya bakal bawain kamu sup, semangkok sup lagi kalau kamu mau. Ya, ini kayaknya main feeling juga sih. Pakai another ya. Benar. Next, kita ke soal. Ini kurang berapa soal lagi? Kurang 2 kayaknya. Soal 9. As some students move into the registration area, blah, 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 to their places in line. Jawabannya apa? As some students move into the registration area, blah, 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 to their places in line. Apa ya? Other, another, the other, others. Ya, jawabannya others ya. Ini pada ada yang 2 jawab other, ada yang 2 jawab the other. Ini others ya, karena others ini bentuknya mencakup dari some students kan, some students. Terus some students lainnya tuh ya others ini kan. Ya. Jadi others took their places in line. Benar banget. Kalau another salah kan, udah jelas. Kalau the other, kenapa the other salah ya? Bentar aku cari argumennya nih. Other sama the other itu nggak ada S-nya ya, salah karena ini nanyain tentang some students, berarti yang tanyain itu juga some students lainnya. Others jawabannya. Soal terakhir nih, sepertinya Rel ini memang pro banget ya. Soal terakhir guys, ya habis ini kita bisa ending. It's difficult to find others workers who are willing to work such long hours. Kira-kira salah apa benar? It's difficult to find others workers who are willing to work such long hours. Kira-kira benar apa salah nih? Ih, salah semua. Salah semua. Ih, gak apa guys. Ya jawabannya false ya. Kenapa? Karena ini others-nya pakai S. Gak apa. Sans. Ya ini kenapa salah? Ini karena others workers ya. Kalau udah ada workers-nya ini kan udah menandakan plural. Jadi others ini jangan pakai S lagi ya. Karena kan dia udah ada pluralnya di sini. Berarti find other aja. Nggak usah pakai S. It's difficult to find other workers who are willing to work such long hours. Jawabannya berarti salah ya. Ini seharusnya other workers. Gitu aja sih. Udah kelar kayaknya guys. Podiumnya yang pertama kayaknya Rel tadi ya. Ini Rel yang mana nih? Ngaku Rel. Tadi kamu bisa banyak jawab-jawab. Jangan-jangan kamu orang PJJ ya? Orang dalamnya PJJ nih. Nomor 1 Rel, satunya L. Oh itu Rel muncul. Rel nggak pernah muncul. Kiranya Rel. Kayaknya Rel udah paham banyak sih. L sama JN nih nggak tahu nih nama-nama samaran. Ya selamat ya. Ini udah selesai. Kelar katanya 45% correct. Ya ngapain? Kayaknya ada susah deh. Ini yang susahnya nomor 10. Adi semuanya salah. Yang ketiga yang benar seperempat doang. Nggak apa-apa. Mereka mungkin bisa review lagi lewat PPT-nya. Udah sih itu aja. Apa lagi ya? Kan mau nanya-nanya apakah? Gak ada kah? Kalau nggak ada, kita bisa ending hari ini gitu. Ada yang mau nanya terakhir kah? Kan bisa isiin. Iya, sama-sama.
itu jangan lupa diisi ya. Kok kalian mau gitu. Ini buat pembelajar itu sih, buat feedback aja. Biasanya aku mesti setiap pelajaran minta feedback kok.